Di video kali ini aku akan merangkum sebuah film action berjudul The Battleship Island yang dirilis pada tahun 2017. Di penghujung Perang Dunia Kedua, pulau kecil bernama Hashima yang terletak di pesisir Nagasaki menjadi tempat bagi 400 orang Korea ditawan dan dikerja paksakan. Mereka mempertaruhkan hidup demi melarikan diri dari pulau tersebut. Daripada kalian penasaran, kita langsung saja ke alur filmnya, guys ya. Film diawali dengan sebuah pesta di hotel Korea, di mana beberapa mahasiswa dipaksa untuk bekerja di Jepang oleh seorang calon. Di sini kita diperlihatkan seseorang bernama Lee Kang dan anaknya bernama Sohee yang akan menghibur para tamu di sana. Tak lama kemudian datang beberapa polisi untuk menangkap Lee Kang yang diduga telah mengganggu istri seorang pejabat. Lalu Sugiyama meminta jatah dari setiap hasil pertunjukannya. Pada kesempatan ini Lee Kang diberikan saran oleh Sugiyama untuk pergi ke Jepang agar mendapat uang lebih banyak dan kehidupan yang lebih baik. Lee Kang pun dijanjikan sebagai pegawai kantoran di pabrik Jepang. Malam berikutnya Lee Kang bersama grup bandnya berlayar ke Jepang menaiki kapal feri. Kemudian Lee Kang melihat perkelahian seorang pria mafia bernama Chil-sung. Bahkan ia pun berani melawan petugas Jepang. Sesampainya di pelabuhan Jepang, Lee Kang langsung mencari seorang pria bernama Shimura dengan membawa surat pengantar dari Sugiyama. Namun dia dan grup bandnya malah dibawa ke Pulau Hashima bersama para calon pekerja lain. Baru sampai di dermaga, para petugas Jepang secara brutal memukuli orang Korea, lalu memisahkan laki-laki dan perempuan. Sampai di tambang batu bara mereka diperiksa, dan di sana Lee Kang kembali memperlihatkan surat kepada petugas bernama Jonggo bahwa tujuannya untuk mencari Shimura, pria yang akan memperkerjakannya di kantor. Lalu dia memberitahu identitasnya dan menunjukkan keterampilan bermain musik. Di sisi lain, para wanita pun diperiksa karena mereka akan dijadikan sebagai PSK. Kembali ke Lee Kang, setelah menunjukkan keterampilannya, dia berusaha menyuap Jonggo agar anaknya dikembalikan. Kemudian Yamada menyuruh Lee Kang memainkan lagu tentang bunga sakura. Selang beberapa saat, direktur pertambangan bernama Daisuke memperkenalkan dirinya kepada mereka. Di sana mereka tidak diperlakukan layaknya seperti pekerja biasa, mulai dari tempat tidur dan makanan yang tidak layak untuk dikonsumsi. Pada hari pertama mereka diajak berkeliling tambang dan memberitahu tugasnya masing-masing. Namun ketika mereka mandi, seorang pekerja terpeleset dan mengambil kacamatanya yang telah rusak, lalu Jonggo pun memukulinya. Melihat hal itu, Chil-sung langsung menantang Jonggo berduel dengan jaminan jabatannya. Namun, Yamada hanya menyetujuinya dengan imbalan tiket rumah bordil, dan akhirnya mereka berdua pun berduel. Di sisi lain, para wanita telah didandani dan menghadapi direktur bernama Daisuke. Di sana, Sohee melihat perlakuan pria-pria itu, sehingga membuatnya ketakutan. Tak lama kemudian, Sohee mendengar lagu yang diputar. Ia menyadari bahwa lagu itu adalah lagunya, dan ia pun meminta tolong pada Malyon untuk menjelaskan pada Daisuke supaya dia bisa dijadikan wanita penghibur saja. Melihat kepandaian Sohee, Daisuke pun mengabulkannya dan mempertemukan Sohee dengan Lee Kang, yaitu ayahnya. Beberapa hari sebelumnya, ketika pergerakan kemerdekaan Korea yang bermarkas di Cina, mereka menugaskan Park Mo-young untuk membebaskan Yoon Hak-chul, seorang anggota penting dari pemerintahan. Karena ia mampu menjadi penengah antara kelompok Korea dan Amerika yang diketahui telah ditangkap oleh Jepang yang berada di Pulau Hashima. Kembali ke Pulau Hashima, di sana Lee Kang telah bersatu kembali dengan grup bandnya, di mana dia akan menghibur para pejabat. Sementara itu di tambang, para pekerja masih bertugas seperti biasa. Dan kini Chil-sung menjadi bos sementara. Di sini juga kita melihat Yoon Hak-chul yang dikenal sebagai orang yang dituakan di antara para pekerja lain. Dan tiba-tiba pengganjal gerbong pengangkut batu itu terlepas hingga menabrak beberapa pekerja sampai tewas. Daisuke yang mendengar kejadian itu, ia pun memerintahkan untuk meledakkannya di bagian terowongan tengah agar tidak menjalar ke terowongan yang lain. Sementara itu di dalam terowongan,
Park Mo-young dan pekerja lainnya berusaha mencari jalan keluar. Akhirnya Mo-young memutuskan untuk meledakkan dinding terowongan yang penuh dengan gas, menggunakan bom yang dibawa seorang pekerja. Atas kejadian itu para pekerja pun mendapatkan perawatan. Lalu Yoon Hak-chul disambut oleh para pekerja yang selamat dengan memberitahu mereka jika Daisuke akan memberikan kompensasi ganti rugi atas kejadian itu. Setelah itu Hak-chul berbicara dengan Mo-young mengenai rencananya untuk membebaskan Hak-chul dari Pulau Hashima. Di sini Hak-chul mengetahui bahwa Mo-young adalah agen rahasia Korea. Di sisi lain, Chil-sung menolong Mal-young yang disiksa oleh pelanggannya. Lalu mereka mengobrol tentang Mal-young yang berkali-kali dijebak oleh polisi Korea dan selalu berakhir di rumah bordil Jepang. Sementara itu, Lee Kang dipanggil oleh direktur dan sempat bertemu dengan anaknya yang sedang bekerja. Di sana Daisuke memberitahu bahwa anaknya akan dijadikan putri angkat oleh pimpinannya yang baru saja kehilangan putrinya. Sebelum putrinya diberikan, Lee Kang sempat bertemu dengan putrinya dan menari bersama. Setelah itu Lee Kang bertemu Mo-young dan dia membayar Lee Kang untuk mengambilkan kunci ruangan telegraf karena dia dan Hak-chul akan kabur dari Hashima. Namun mereka kedatangan petugas patroli, lalu Lee Kang berhasil mengelabuhi para petugas itu. Kemudian Lee Kang mengembalikan uangnya dan sebagai gantinya Mo-young harus mengeluarkan Lee Kang dan putrinya juga. Malam berikutnya Lee Kang mulai menjalankan misi untuk mendapatkan cetakan kunci ruang telegraf dan memberikan contoh kunci yang akan dibuat kepala spesialis pembuat kunci cadangan. Setelah selesai ia pun memberikan kunci itu pada Mo-young yang langsung menggunakannya malam itu juga. Namun saat mengabarkan ke markas, ia hanya mencantumkan nama Hak-chul dan dirinya yang akan melarikan diri. Dan sebelum Mo-young pergi, ia menemukan sebuah brankas yang mencurigakan. Keesokan harinya ketika Hak-chul dan Daisuke mengobrol, pesawat pengebom Amerika melintas di atas kepala mereka, dan fasilitas lampu pun dimatikan. Hal itu dimanfaatkan oleh Mo-young untuk membawa kabur Hak-chul. Namun secara diam-diam Lee Kang melihat mereka yang akan kabur. Sebelum mereka menaiki kapal, Mo-young menunjukkan dokumen kontrak para pekerja yang dia temukan di brankas tadi, di mana uang kompensasi dan uang pensiun pekerja yang telah meninggal ditransfer ke rekening Hak-chul. Dia juga menyadari bahwa Hak-chul menjadi pengkhianat dan bersekongkol dengan Daisuke untuk memperalat orang Korea. Tak lama kemudian Lee Kang datang bersama anaknya dan disusul oleh anak buah Hak-chul. Di sana mereka kebingungan dengan apa yang sedang terjadi. Lalu Mo-young menunjukkan rekening Hak-chul dan tiba-tiba bom Amerika mendarat di dekat mereka. Di sini orang-orang Korea dilarang memasuki tempat penampungan. Kemudian Mo-young menodongkan senjatanya kepada Hak-chul. Namun Hak-chul menembak Mo-young terlebih dahulu. Selang beberapa saat, anak buahnya pun datang. Namun dia malah membunuh anak buahnya itu karena sudah mengetahui buku rekeningnya yang saat ini dipegang oleh Lee Kang. Setelah kejadian semalam, Hak-chul pura-pura peduli pada korban yang berhasil selamat. Tapi ternyata dia sedang mencari Lee Kang. Di tengah kekacauan dan sentimen orang Jepang kepada orang Korea, si Jonggo malah membunuh seorang siswi Jepang. Sementara itu, Jepang khawatir akan kekalahan mereka yang sudah di depan mata. Lalu mereka memusnahkan semua bukti dan saksi terkait perbudakan di Hashima, guna menghindari perang. Di sisi lain, Lee Kang berhasil menemukan Mo-young dan merawatnya. Tak lama kemudian, Yamada pun mencari pelaku pembunuhan siswa Jepang. Ternyata Jonggo melakukan pembunuhan itu untuk menjebak Chil-sung. Setelah itu Yamada meminta Hak-chul untuk menyerahkan dokumen gaji para pekerja. Dengan imbalan Hak-chul bisa pergi meninggalkan Hashima. Dan mereka pun akan memusnahkan semua orang Korea yang mengingat kejadian itu. Tanpa mereka sadari, Mo-young dan Sohee ternyata mendengarkan percakapan mereka dari atap. Kemudian Mo-young memberitahu Lee Kang tentang rencana Hak-chul dan Yamada. Lee Kang pun memohon untuk membawa pergi putrinya jika ia tidak selamat. Malam harinya Hak-chul mengumpulkan semua orang Korea dan berbohong pada mereka bahwa ia telah bertemu dengan direktur yang akan meningkatkan kesejahteraan mereka. Kemudian Mo-young dan Lee Kang memotong pembicaraannya
dan menunjukkan bukti dokumen korupsi Hakjul yang selama ini telah menggelapkan gaji para pekerja, sekaligus memberitahu mereka bahwa Hakjul telah membunuh anak buahnya sendiri. Singkat cerita, Moyong pun mengeksekusi Hakjul di depan mereka. Setelah itu Moyong mengajak semua orang untuk kabur dari sana. Namun beberapa orang menolaknya, sehingga mereka pun mengikatnya agar tidak membocorkan rencana ini. Kemudian mereka membebaskan Chilsung dari tahanan Jonggo. Akhirnya Moyong dan para pekerja lain menyusun rencana dan membuat senjata untuk melawan semua petugas Jepang. Setelah semuanya siap, mereka pun menjalankan rencananya. Di sana Li Kang melihat beberapa petugas sedang berjaga di dermaga. Lalu ia mengalihkan perhatiannya dengan mengajak mereka minum-minum dan membawa beberapa gadis. Kemudian Moyong membuat jalur untuk menaiki kapal, dan satu persatu mereka pun menaikinya, mulai dari wanita dan orang yang terluka. Di sisi lain, sekelompok orang Jepang membakar base camp orang Korea dan menyebabkan petugas Jepang bertindak sehingga orang-orang mulai panik dan merebut menaiki kapal. Sementara itu, Chilsung dan anak buahnya menghadang pasukan Jepang untuk mengulur waktu. Malyong juga ikut membantunya. Di sana Li Kang dan yang lainnya mencoba menaikkan jembatan kembali yang sebelumnya telah roboh. Kemudian Moyong mengarahkan yang lainnya untuk melemparkan bom. Akhirnya jembatan pun berhasil dinaikkan dan orang-orang mulai menaikinya. Di sisi lain Malyong tertembak. Chilsung yang marah, ia pun membunuh Jonggo. Kemudian pada akhirnya Chilsung pun tertembak dan tewas bersama Malyon. Di sini juga Li Kang dan Moyong terkena tembakan Yamada dan berhasil menangkap Sohe. Dengan sontak Moyong melemparkan batu dan Li Kang menembak kaki Yamada. Ketika Yamada akan menyerang Li Kang, Sohe melemparkan botol yang berisikan api hingga membuatnya terbakar. Akhirnya perang pun berakhir. Lalu mereka mulai menaiki jembatan kembali. Sampai di kapal, Li Kang memohon kepada Moyong untuk menjaga putrinya itu dan meminta maaf kepada Sohe karena selama ini tidak bisa membahagiakannya. Sampai akhirnya Li Kang pun meninggal karena lukanya terlalu parah. Dan film pun diakhiri oleh ledakan bom atom Nagasaki yang menghancurkan Pulau Hashima. Bagaimana menurut kalian? Sangat seru kan guys ya? Bagi kalian yang baru menemukan channel ini, mohon dukungannya dengan cara klik like, share, dan juga subscribe di bawah ini. Serta aktifkan juga tombol loncengnya, supaya kalian tahu jika ada konten terbaru dari channel ini guys ya. Oke, terima kasih guys. Bye bye.